Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas kelanjutan cerita psikopat gergaji mesin dari tahun 1973, di mana 50 tahun kemudian ini, Sally yang selamat dulunya kembali berhadapan dengan Leatherface. Berhasilkah dia menumpas dendam atas kematian teman-temannya dulu? Langsung kita bahas, ini dia alur cerita Texas Chainsaw Massacre 2022 selengkapnya. Pada musim panas 1973, beberapa kilometer dari Austin, Texas, 5 pemuda diserang secara mengerikan oleh psikopat tak dikenal. Dari kelima orang itu, hanya satu yang selamat, yaitu Sally Hardesty. Dia pun menceritakan hal itu kepada polisi. Dia memakai topeng dari kulit manusia, namun identitas aslinya masih belum diketahui publik. Dan kini, setelah 50 tahun kemudian, kasus itu belum terpecahkan di Texas. Seorang gadis bernama Laila melihat tayangan berita itu di minimarket. Laila tanya ke pemilik toko, apa wanita itu masih hidup? Si pemilik bilang Sally masih hidup. Selama ini Sally masih mencari psikopat tersebut. Namun dia tidak pernah menemukannya karena si pembunuh memakai topeng. Kakak Laila bernama Melody masuk mengajak adiknya untuk cepat, karena bus para calon investor mereka sudah bergerak. Melody tanya ke temannya Ruth, di mana Dante? Ternyata Dante yang merupakan pacar Ruth tadi sedang mencari sinyal untuk menghubungi bus para investor mereka. Saat itu seorang pria yang membawa pistol datang ke situ juga untuk mengisi bensin. Melody mengejeknya karena membawa pistol ke tempat umum. Pria itu menegur Melody dengan bilang banyak babi liar yang berkeliaran di dekat situ. Maka dari itu dia membawa pistol. Karena tak ingin kakaknya ribut, Laila segera membawanya masuk ke mobil dan mereka segera pergi. Di dalam perjalanan, terlihat Laila melihat sosmed tentang senjata dan kekerasan. Dia jadi teringat dengan lukanya. Dante menyuruh Melody melihat video unggahan mereka yang viral. Video itu berisi pembahasan Dante tentang mereka yang akan merealisasi mimpi mereka hari ini di kota Harlow. Saat itu mobil pria tadi lewat dengan kencang dengan mengeluarkan asap knalpot yang cukup mengganggu. Tak berapa lama kemudian, mobil mereka disuruh menepi oleh serif kota. Mereka bingung kenapa pria tadi tidak di-stopkan juga. Dante dan Melody mengaku kalau mereka adalah koki. Di sebelah Dante adalah calon istrinya, dan di belakang adik Melody. Sheriff memberikan nomornya jika ada masalah di jalan nantinya. Dia meminta agar Dante dan yang lain menghormati penduduk kota. Melody menjamin hal itu, karena neneknya berasal dari kota itu juga. Sheriff yang mendengar pernyataan Melody pun tersenyum dan mengizinkan mereka lanjut berjalan. Mereka pun memasuki kota Harlow. Kota itu terlihat sepi dan dijuluki sebagai kota hantu. Ternyata Dante dan Melody berencana membuka restoran di kota yang ditinggalkan itu. Sedangkan Ruth ingin membuka galeri seni. Laila terlihat hanya diam saja. Melody mengajaknya berpikir untuk membuka usaha. Tapi sepertinya Laila kurang berminat karena jarak tempuh ke kota itu cukup lama. Saat itu pria tadi hadir lagi di situ. Saat Dante melihatnya, dia baru sadar kalau pria itu adalah Richter, kontraktor yang diteleponnya. Richter bilang butuh waktu seminggu untuk membenahi gedung-gedung ini. Dante bilang, seminggu itu dia akan memanfaatkan untuk melelang gedung-gedung yang disita bank di situ. Setelah mendengar itu, Richter pun kembali ke bengkelnya. Saat itu Laila memanggil timnya untuk melihat bendera konfederasi di situ. Dante dan yang lainnya kaget, karena bus para calon investor yang akan segera tiba, pasti tak akan membeli pelelangan mereka kalau ada bendera tersebut. Ruth pun mencoba memanggil Richter. Sedangkan Dante memasuki gedung bekas panti asuhan yang memasang bendera yang mempertahankan supremasi orang kulit putih tersebut. Dante langsung naik ke atas untuk berusaha mencopot bendera itu. Sedangkan Melody yang di bawah melihat foto para anak panti asuhan pada tahun 1975. Dante turun dan bilang kalau dia tak bisa meraih benderanya. Saat itu seorang wanita tua bernama Ginny datang dan menegur mereka. Dia mengaku panti itu rumahnya. Dia mendekati dan bertanya, apa kalian tetangga baru di sini? Kalau tahu mereka datang, dia akan berdandan duluan. Dia pun menawarkan teh kepada mereka. Dia mengaku sudah mengelola panti itu selama 50 tahun, menampung anak laki-laki dan perempuan yang membutuhkan rumah penuh kasih sayang. Melody bilang ke Ginny, kalau Bang telah mengklaim properti ini beberapa bulan yang lalu. Ginny mengaku, dia sudah melunasi hutangnya ke bank, dan ini tetap rumahnya. Dia punya bukti akta atas gedung ini. Dan dia tak perlu menunjukkannya kepada mereka. Dia juga bilang, jangan salah paham dengan benderanya. Dia tetap mengurus anak-anak kulit hitam juga di situ selama bertahun-tahun. Dante yang tak percaya dan kesal, segera pergi. Dante bilang biar polisi yang mengurus ini. Ginny bilang ke Melody, kalau bendera itu milik kakek buyutnya.
Itu tetap dipasangnya untuk mengingatkannya kepada si kakek. Melody tetap bilang Gini tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia pun menyarankan Gini untuk ke penampungan lansia. Gini tetap tidak mau keluar dari situ. Gini yang mulai sesak memakai bantuan oksigen. Tiba-tiba seorang pria tua yang ada di foto tadi berada di atas anak tangga. Gini bilang ke pria itu, dia baik-baik saja. Gini bilang ke Melody, dia anak berkebutuhan khusus. Saat itu Sheriff pun datang atas panggilan Dante. Mereka segera membawa Gini keluar. Gini yang panik, tiba-tiba terkena serangan jantung. Saat itu anak asuh terakhirnya tadi turun, dan segera membawa Gini ke mobil Sheriff. Melody ingin ikut ke mobil bersama si nenek. Namun Ruth bilang biar dia saja, karena para investor ingin bicara dengan Melody. Ruth pun bilang ke Dante kalau dia akan menangani ini. Saat sebelum mobil jalan, Melody sempat melihat wajah anak asuh Gini tadi. Ritter sendiri telah menurunkan benderanya. Dante menjadi merasa bersalah. Layla bilang ini sepertinya pertanda buruk. Dia bilang ke Melody kalau dia akan kembali ke rumah ayah. Melody nggak setuju. Menurutnya, Layla tak bisa mengurus diri sendiri. Layla yang nggak terima dengan kata-kata kakaknya itu segera pergi. Para investor pun melihat-lihat gedung tua di situ. Catherine dari pihak bank yang merealisasi properti di situ pun datang. Dante memperkenalkannya kepada Melody. Melody terlihat nggak fokus karena masih memikirkan adiknya tadi. Di sisi lain, kondisi Gini semakin lemah di mobil. Dia berpesan ke anak asuhnya untuk menjadi anak yang baik. Setelah mengatakan itu, dia pun mulai sekarat. Deputi bilang ke Sheriff kalau Gini sepertinya meninggal. Ruth yang panik mengirim pesan ke Melody. Anak asuh Gini berusaha menyelamatkannya walau dia sudah meninggal. What the hell's going on? Melody pun sedang melakukan pelelangan. Saat itu, dia melihat adiknya yang berjalan sendiri. Ternyata Layla mendatangi Richter dan mengobrol. Richter bilang dia orang Texas dan gak suka diperintah oleh orang kaya dan sombong. Layla melihat senjata yang dimilikinya. Dia bilang ke Richter kalau dia pernah ditembak saat di sekolah. Banyak yang tewas saat itu. Hal itu membuatnya menjadi trauma pada senjata. Kembali ke Melody. Setelah melakukan pelelangan, dia menaiki bus karena HP-nya ditinggalnya di situ. Saat itu dia membaca pesan dari Ruth tadi. Dia pun memberitahu Dante yang datang tentang kematian Gini tadi. Melody merasa mereka telah membunuhnya. Tapi Dante bilang wanita itu terkena serangan jantung. Melody yang mulai berfirasat buruk langsung mencari Layla dan mengajaknya pergi. Dia bilang kalau wanita tua tadi telah meninggal. Layla pun setuju untuk pergi. Tapi ternyata Ritter mendengar hal itu. Di sisi lain, setelah kecelakaan tadi, Ruth masih selamat. Dia melihat Sheriff dan Deputi telah mati. Sedangkan mayat Gini dan anak asuhnya sudah tidak ada. Dia melihat dari kaca spion kalau anak asuh tadi sedang melakukan sesuatu ke Gini. Ruth segera menghubungi bantuan dengan berbicara pelan. Dia bilang kalau dia terluka dan mengalami kecelakaan. Ruth menyadari kalau pria itu sedang mengupas kulit wajah Gini. Dia lalu memakainya sebagai topeng wajah. Ruth mengabari hal itu yang tersambung ke toko pria di awal cerita tadi. Saat itu Sheriff masih hidup. Dia bersuara dan membuat Ruth takut didatangi pria tadi. Ruth semakin ketakutan. Pria itu menarik Gini pergi. Merasa sudah aman, Ruth membuka sabuk pengamannya dan menegakkan mayat Sheriff. Dia melihat keluar untuk memastikan kondisi aman. Pria tua bertopeng kulit Gini tadi pun berjalan melewati tumpukan bunga matahari kering. Diakah Leatherface yang kita kenal? Di sisi lain, pesta pun diadakan di tempat pelelangan. Saat Dante memberi kunci mobil, Richter menangkapnya. Dia juga menarik kunci busnya. Dia bilang, dia telah mendengar kalau Gini meninggal karena Dante. Dante bilang itu bukan salahnya. Melody segera meminta kunci mobilnya. Tapi Richter ingin melihat akte panti asuhan itu dulu sebelum memberikan kunci. Dia pun kembali ke bengkelnya. Dante segera ke bus untuk mencari akte tersebut. Namun tidak ada. Dia berpikir mungkin ketinggalan di kantornya. Melody mulai curiga. Apa jangan-jangan panti itu memang milik Gini? Layla bilang, kalau memang ada di kantor, pasti akte itu tidak ada pada Gini kan? Untuk memastikan itu, Melody ingin melihat di panti. Dia meminta Layla tetap di bus. Melody pun pergi bersama Dante. Di minimarket tadi, si penjaga toko yang mendengar pesan dari Ruth langsung meminta untuk disambungkan ke Sally Hardesty. Saat itu, Sally langsung mendapat panggilan yang mengatakan Leatherface ditemukan. Dia pun segera mempersiapkan peralatannya di mobil. Saat naik,
Dia mengenang foto dirinya saat bersama teman-temannya yang telah tewas dulu. Kembali ke panti asuhan. Melody segera mencari aktanya di atas, sedangkan Dante mencari di bawah. Dante membuka dapur dan mencarinya di situ. Sedangkan Melody yang di atas menemukan sebuah kotak yang terkunci. Ketika dia menemukan kuncinya dan membuka, dia menemukan akta properti panti asuhan itu. Ternyata Ginny tidak berbohong. Panti ini memang miliknya. Saat itu Melody mendengar sesuatu di luar. Dia mengira itu Dante, namun tidak ada yang menjawab. Dante sendiri yang di bawah juga melihat peralatan dapur yang digantung bergerak seperti ada yang menyenggolnya. Dia berpikir itu Melody. Saat dia menghentikan gerakan, terlihat seseorang. Melody yang mendengar keributan segera menuruni anak tangga. Dia kaget melihat Dante sedang diserang anak asuhnya Ginny. Melody segera berlari ke atas untuk bersembunyi. Pria itu yang mendengar suara segera ke atas. Dia membuka lemari dan mengambil baju Ginny. Dia terlihat sangat sedih. Dia memakaikan kosmetik ibu asuhnya itu ke kulit wajah Ginny. Dia melihat keributan para investor yang sedang berpesta di luar. Dia terlihat sangat kesal. Dia pun segera turun. Melody yang mendengar Leatherface membuka pintu, segera keluar dari lemari. Dia melihat cuaca mulai mendung. Saat hujan turun, para pengunjung segera diminta Catherine untuk masuk ke bus untuk melanjutkan pesta. Saat mendengar ada yang naik, Melody segera bersembunyi di kolong tempat tidur. Leatherface tadi membawa palu dan menghancurkan dinding kamarnya. Mendengar suara kebisingan itu, Dante yang masih hidup tersadar. Dengan terluka parah, dia keluar di derasnya hujan. Ritter yang di bengkel melihatnya. Begitu juga Christine. Ritter segera keluar mendekatinya. Dan dia kaget bukan main melihat wajah Dante yang dibacok. Christine yang datang pun kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun Dante sudah tidak bisa menjawab lagi dengan sekaratnya. Tak berapa lama Dante pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ritter menyuruh Christine menghubungi polisi dan menyuruh semuanya tetap di bus sambil mengeluarkan pistolnya. Christine pun segera melakukannya. Dia menyuruh supir untuk menutup pintu bus dan jangan pernah dibuka. Layla mendengarnya. Ritter sendiri segera memasuki panti asuhan dengan pistolnya. Di atas, Leatherface yang memecahkan dinding ternyata mengambil gergaji mesinnya yang telah lama disimpan. Dan ini membuktikan kalau dia adalah Jedediah Sawyer atau Leatherface yang kita kenal. Ritter menaiki anak tangga untuk ke atas. Mendengar langkah kaki itu, Leatherface segera bersembunyi di balik pintu. Melody berusaha menggeser cermin agar Ritter melihat Leatherface. Sempat mengeluarkan kunci mobil Melody, namun Leatherface menghancurkan wajahnya dengan keji. Untungnya dia tidak tahu keberadaan Melody. Dia segera keluar. Sally pun akhirnya tiba di kota Harlow. Saat berada di kebun bunga matahari, dia melihat mobil sheriff yang habis kecelakaan. Dia segera turun dan membuka mobil itu. Dia melihat seorang deputi yang telah tewas. Begitu juga Matt, Sheriff, dan Ruth di depan. Dia melihat noda darah di satu jalan. Sally pun segera mengikuti darah itu, hingga tertuju ke mayat Ginny yang tanpa kulit wajah. Dia langsung menebak ini ulah Leatherface. Dia segera kembali ke mobil, melihat kembali foto teman-temannya dan membuatnya semakin bersemangat untuk balas dendam. Kembali ke bus, Layla melihat Catherine yang menahan kepanikan. Saat mau keluar, Catherine melarangnya. Layla penasaran apa yang terjadi, namun Catherine tetap menyuruhnya duduk. Layla yang nggak mau diatur, segera membuka pintu dan keluar. Dia memanggil Melody, dan tanpa sengaja melihat mayat Dante di luar. Dia sangat terkejut. Melody sendiri merayap untuk mengambil kunci mobilnya. Setelah mendapatkannya, dia segera keluar dari kolong. Dia melihat psikopat itu masih di rumah ini. Pelan-pelan, dia memanjat pinggiran tangga untuk segera turun. Dia segera menyalakan gergajinya. Melody yang panik segera merayap masuk ke jalur bawah. Saat itu Melody mendengar Layla yang memanggilnya. Layla pun berhasil membuka besi penutup itu. Dia segera menarik Melody keluar. Mereka pun segera berlari di derasnya hujan. Catherine yang melihat segera membuka pintu. Mereka berhasil masuk dan menyuruh supir untuk segera berjalan. Layla bertanya apa yang terjadi. Namun Melody sudah tidak bisa berkata lagi. Bus pun segera berjalan. Namun Leatherface memperhatikan mereka. Namun tiba-tiba busnya mogok. Supir membuka pintu dan mengecek mesinnya. Tak berapa lama, kepala supir tadi dilempar ke dalam bus. Catherine kaget. Leatherface langsung masuk ke dalam. Dia terdiam sambil mundur ke belakang. Leatherface masuk ke dalam party para investor. Mereka semua mengambil HP dan merekamnya sebagai orang aneh dalam siaran langsung. Leatherface menyalakan gergaji mesinnya.
Pembunuhan di bus itu pun ditayangkan secara live dari HP seorang investor. Layla yang terjatuh teringat kejadian buruknya saat SMA. Melody menariknya. Mereka bersembunyi di satu ruangan. Sedangkan para investor pada dibunuh di dalam bus. Termasuk juga Catherine. Layla dan Melody membuka pintu atas. Layla berhasil keluar. Sedangkan Leatherface yang menyadarinya menggergaji pintu itu. Melody terjebak. Saat Leatherface akan membuka pintunya, Melody menusuk lengannya dengan kunci mobil. Layla segera menariknya ke atas. Mereka berhasil turun. Saat itu ada mobil yang lewat. Ternyata itu Sally yang menyuruh mereka segera masuk. Akhirnya Sally tiba dan dekat dengan orang yang paling dia dendam. Melody menyuruhnya berjalan. Namun Sally sudah menunggunya selama 50 tahun. Dia tidak akan pergi begitu saja. Melody ketakutan karena Sally mengunci mereka. Dia tidak membiarkan mereka keluar. Karena dia tahu Leatherface mengincar mereka. Sally berjanji akan membunuh psikopat itu. Sally pun segera keluar. Melody sangat ketakutan karena mereka ditinggal di dalam mobil terkunci. Sally membawa senapan menuju ke bus. Saat dia rasa Leatherface tidak ada, dia menuju ke panti asuhan mencarinya. Dia naik ke atas menuju ke kamarnya. Dia melihat gergaji mesinnya di bawah, sedangkan Leatherface terduduk di kursinya. Sally menyuruhnya berbalik. Dia menyebut nama-nama temannya yang telah dibunuh psikopat ini. Dia menyuruh psikopat ini menyebut namanya. Leatherface mengambil gergajinya. Tampaknya dia tidak mengingat Sally. Dia pun meninggalkan Sally begitu saja. Di mobil, Layla bercerita, seharusnya dia dulu mati saja saat di sekolah. Melody janji, dia akan menyelamatkan Layla. Sally dengan gila langsung menembaknya dan menyadarkannya kalau dia adalah korban yang tertawa saat Leatherface tak berhasil membunuhnya dulu. Leatherface segera bersembunyi. Sally memberi kunci ke Melody dan menyuruh mereka pergi. Melody segera berpindah ke depan untuk menyalakan mobil. Tapi mereka mendengar suara gergaji mesin yang dinyalakan dengan kuat. Sally tak tahu apa yang dilakukan psikopat itu. Melody segera menyalakan mobil untuk menabraknya. Layla yang sadar melihat kaki Melody yang tertancap besi. Layla berusaha mengeluarkan besi itu, namun Leatherface datang ke arah mereka. Melody menyuruhnya pergi. Layla nggak mau, karena dia hanya memiliki Melody. Melody bilang, Layla orang yang tangguh, dan harus memanfaatkan kehidupannya yang kedua kali ini. Dia menyuruh Layla berlari secepat mungkin sekarang juga. Layla pun terpaksa mengikuti perkataan kakaknya itu. Leatherface mendatangi Melody. Melody meminta maaf atas perbuatan mereka ke ibu pantinya yang telah meninggal. Leatherface menyalakan gergaji mesinnya. Layla memanggilnya. Dia mengambil senapan Reiter, namun sayang tak ada pelurunya. Ternyata Sally masih hidup. Leatherface yang terkena tembak segera masuk ke dalam salah satu bangunan. Melody berteriak memanggil Layla. Namun Sally menyuruhnya jangan berlari. Jika mereka lari, mereka akan dihantui seumur hidupnya seperti dirinya. Dia pun meletakkan peluru ke senapannya, dan setelah itu, dia meninggal dunia. Layla yang melihat itu mengerti kalau dia memang harus menyelesaikan ini. Melody terus meminta tolong, tapi Layla mengambil senapan itu dan menuju ke bangunan tersebut. Dia masuk dan mencari Leatherface. Di luar, Melody berusaha mengeluarkan besi yang menancap kakinya. Layla terus mencarinya di bangunan rusak itu. Dia mendengar suara gergaji yang dinyalakan. Saat dia mendekat, hanya gergajinya yang ada. Layla yang berhasil keluar, segera merayap untuk mengambil senapannya. Melody terus memanggilnya di luar. Layla terjebak. Leatherface menyalakan gergajinya. Tiba-tiba dari belakang Melody menariknya. Layla kembali melihat senapan itu. Leatherface mencampakkan Melody. Dia pun menyalakan gergajinya. Melody pun bangkit mengambil gergajinya. Leatherface yang terkena gergaji pun tenggelam masuk ke dalam genangan air. Melody memeluk Layla. Besoknya, setelah menyelesaikan masalah ini di kantor, Layla yang keluar menemukan topi serta foto Sally dengan teman-temannya. Dia mengambil topi itu dan memakainya.
Dia dan Melody pun segera masuk ke mobil untuk kembali pulang. Layla bilang dia berencana akan tinggal di kota itu. Ternyata psikopat gergaji mesin masih hidup, guys. Dia kembali ke rumah masa lalunya. Dan cerita pun sepertinya belum akan berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita Texas Chainsaw Massacre 2022. Rencananya film ini akan tetap dibuat sequelnya. Jadi ditunggu saja ya. Berikutnya kita akan membahas sebuah film tentang seorang anak yatim piatu kurang pergaulan yang secara tiba-tiba bertemu dan berteman dengan monster yang bakal menghancurkan hidupnya. Nah, film 2021 ini juga mendapat beberapa penghargaan. Seperti apa ceritanya? Wajib kamu tunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.